Bermodal cangkok angin, kita bisa membuat bonsai dengan instan. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ditya Putra Londir di channel kita, channel pecinta bonsai. Senang rasanya ya bisa terus berbagi dan menyapa kalian dalam channel kita ini, channel pecinta bonsai. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam berkarya seni bonsai. Nah oke semeton bonsai, kali ini kita akan membuat bonsai dengan cepat atau instan ya, dari atau bermodalkan cangkok angin bahan kimeng. Nah cangkok angin ini sebenarnya apa ya, teknik yang sangat-sangat umum yang bisa kita gunakan untuk jenis Ficus kimeng ya. Untuk budidaya ataupun yang lainnya bisa dengan cara cangkok angin ya. Selain apa ya, cangkok angin ini sebenarnya bisa kita terapkan ketika musim hujan ya. Kalau musim panas agak susah dan tergantung juga di mana tempatnya ya. Cangkok angin yang kita lakukan itu di tempat yang panas atau yang lembab. Kalau lembab lebih cepat tumbuh, dan juga kalau musim hujan sangat-sangat cepat ya, sangat-sangat efektif juga kalau kita tidak sempat melakukan cangkok ya. Cukup dengan melupas kulitnya aja, kemudian tunggu 2 mingguan sampai 3 mingguan udah keluar akar. Nah kenapa saya katakan cara membuat bonsai dengan instan ya, karena ini merupakan hasil cangkok angin, kemudian akan saya rubah atau akan saya buat on the rock ya teman-teman, dari bahan kimeng seperti ini. Kecil sekali, ini ada beberapa cangkok angin yang udah saya terapkan ke batang-batang yang cukup kecil dan akarnya sekarang udah panjang seperti ini. Nah kalau kita membuat on the rock, usahakan kalau cangkok angin atau melalui cangkok angin, usahakan akarnya diarahkan biar tidak menempel di batang yang ada di bawahnya. Seperti ini ya teman-teman. Akarnya saya sudah arahkan ke media tanam sehingga akarnya cukup panjang. Nah, ini merupakan salah satu syarat ketika kita membuat bonsai on the rock ya. Satu, akarnya harus atau lebih baik ya, lebih baik akarnya panjang seperti ini ya. Nah ini tinggal kita tempelkan di batu nanti, lebih cepat, lebih ya pokoknya instan lah teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini di awal kita udah punya hasil cangkok angin ya. Nah ini batangnya kecil teman-teman, nggak terlalu besar, tetapi untuk biar bisa langsung dijadikan bonsai ya kita harus lakukan proses selanjutnya seperti menaruh di batu ataupun melakukan penekuan batang utama. Oke ya, ini kita modal awal dalam membuat bonsai on the rock udah kita miliki, yaitu akar yang panjang, kemudian perantingan juga udah lumayan. Kita bisa langsung melakukan proses pembentukan teman-teman, atau pengawatan ya. Nah karena ini dari cangkok angin, akar juga udah lumayan sih sebenarnya, tetapi lebih baik kita pruning ya. Pruning terlebih dahulu, ini tujuannya juga biar lebih mudah nanti ketika proses penekuan, karena pohonnya juga pasti akan stres ya. Lebih baik daunnya dikurangi ya, atau dibuang keseluruhan. Itu ya teman-teman. Ini merupakan konten perdana saya memanfaatkan hasil cangkok angin ya, bahan Ficus kimeng, jenis Ficus kimeng ya teman-teman. Nih perantingannya udah lumayan banyak, kemudian kelengkapan yang lain seperti pot, kemudian batu saya juga udah punya. Jadi tinggal melakukan atau bagaimana mengolah bahan ini menjadi bonsai on the rock yang sekiranya cukup enak untuk kita lihat, cukup enak untuk kita pandang ya. Karena kalau kita lihat bahan seperti ini ya benar-benar tok bibit, mungkin kalau dijual berapa sih teman-teman? 10.000 mungkin. Tetapi kalau kita kreatif
Makanya sering saya katakan di pembukaan video-video saya, tetap semangat dalam berkarya seni bonsai dan semoga teman-teman makin kreatif ya. Ini yang saya maksud, ini yang implementasi atau praktek atau action yang udah saya terapkan terhadap kata-kata atau kalimat yang saya ucapkan di dalam konten-konten yang saya buat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita lakukan pengawatan. Kawat yang kita pakai ada kawat 4, ada 3 dan juga ada ukuran 2 ya. Untuk menghindari batang pecah ataupun patah, seperti biasa kalau proses penekuan kimeng yang keadaannya segar seperti ini, kita ikat atau lapisi pakai tali rapia ya teman-teman. Ini sih sebenarnya ya kalau udah sering main bonsai udah tau lah fungsinya, biar nggak retak ataupun patah ya. Lebih mudah juga kita melakukan penekuan seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi untuk gerak dasar udah kita buat ya, kurang lebih seperti ini gerak dasarnya. Nah ini, oke. Nah ini konten yang cukup lama juga saya buat karena dari pagi sampai sore ya teman-teman. Konten ini saya buat tanggal 1 ya, 1 Maret 2021 dari pagi penempelan batu dengan pot, kemudian sorenya baru dilanjutin ya teman-teman, dilanjutin ke proses penempelan di batu atau penataan pohon di batu ya. Nah ini ya udah kering ya teman-teman, udah kering, udah kuat juga batunya. Sebenarnya kalau pengen yang lebih kuat di bawah ini seharusnya diikat juga pakai kawat, itu lebih kuat ya. Tetapi karena pohonnya ukuran kecil dan juga ya small lah teman-teman. Jadi saya kira cukup pakai semen aja ya. Pakai semen kita tempelin kurang lebih seperti itu ya. Oke. Untuk batu juga udah saya siapkan yang sesuai dengan sesuai dengan gerakan batang yang udah saya buat di kimeng ini ya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan teman-teman. Ketika kita membuat bonsai on the rock, yang pertama, pohonnya mau digerakkan seperti apa? Itu yang pertama. Kedua, dari segi muka batu, cocok nggak dengan gerakan batang yang udah kita konsep atau buat? Kemudian, ada nggak lubang batu yang sekiranya kita nanti tempat untuk masukin ini akarnya ya teman-teman, seperti yang saya sudah lakukan tadi. Untuk proses masukin akar ke lubang batu seperti ini, usahakan lapisin dulu akarnya pakai plastik ya. Ini ya teman-teman, yang pertama bisa lebih mudah. Yang kedua, akar juga nggak terlalu lecet ya, atau mungkin akarnya nggak bakal patah kalau kita pakai plastik seperti itu. Nah selanjutnya kita tata. Setelah proses masukin akar di batu udah selesai, kemudian batang utama juga udah selesai diikat, selanjutnya kita tata akarnya. Kemudian karena udah ada akar banyak sekali ya, lumayan lah teman-teman, kita langsung kasih pupuk Dekastar ya. Bukan bermaksud untuk promosi ya teman-teman, bukan Dekastar sekarang, Cosmocort ya. Bukan bermaksud untuk promosi, tetapi itu pupuk yang saya pakai ketika membuat bonsai dengan media yang terbatas seperti ini ya. Dengan media benar-benar sedikit ya. Bagaimana caranya media tersebut bisa membuat pohon subur walaupun sedikit ya. Ini media yang saya pakai campuran pasir kali, ada kokopit juga sedikit, kemudian pupuk Cosmocort atau Dekastar, ada juga sedikit kotoran kambing. Itu ya untuk pikus yang saya pakai ya, media untuk pikus ya teman-teman. Nah tadi kita udah gerak dasar ya teman-teman, udah kasih gerak dasar. Tahap selanjutnya kita lakukan pengawatan ranting ya. Memang rantingnya masih sangat kecil-kecil, tetapi bagaimana cara kita menampilkan hasil cangkok angin dari bahan kimeng ini biar kelihatan langsung apa ya teman-teman, langsung jadi, langsung enak dipandang, instan pokoknya teman-teman. Beginilah tahap-tahapan membuat bonsai
kimeng dengan cara instan ya, atau cara cepat ya teman-teman. Oke, jadi ini udah hampir selesai ya teman-teman, tinggal kita lakukan penekuan. Nah selanjutnya kita udah bisa langsung menikmati hasil karya yang sudah kita buat. Nah kurang lebih untuk proses membuat bonsai dari cantik-cantikan, instan juga, cepat, dari bahan cangkok angin kimeng ya, kurang lebih seperti ini. Kalian bisa terapkan ke bonsai yang kalian miliki yang berukuran kecil tetapi belum kebentuk, pengen cantik-cantikan ya, salah satunya cara yang bisa kita lakukan biar bahan yang kita miliki kelihatan menarik ya seperti ini ya. Kemarin juga udah saya singgung kenapa bonsai harus menarik ya. Ya memang seni, selera itu yang membuat kita harus membuat bonsai cantik-cantikan ya. Oke. Nah ini udah proses terakhir, kita sedikit kurangi lagi untuk perantingan yang cukup panjang. Kita bisa langsung potong. Yang jelas kalau perantingan yang seperti ini, kalau mau dipotong usahakan ada ranting baru ya, atau tunas yang udah yang kecil-kecil biar bisa langsung tumbuh ya. Kalau dipotong ukuran segitu bisa aja mati ya, mati ranting. Oke teman-teman, untuk hasil sementara seperti ini. Nah ini akarnya karena udah besar ya, udah kuat, udah coklat juga, saya nggak kasih kokopit, saya langsung expose seperti ini. Yang penting kita teduhkan selama seminggu dulu ya. Oke, inilah hasil karya kita kali ini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah menyimak konten kali ini. Semoga menghibur, menginspirasi, dan tentunya bermanfaat buat teman-teman. Untuk hasil proses membuat bonsai dari hasil cangkok angin seperti ini ya, dari bahan kimeng. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya.